Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sehat, salam hormat untuk keluarga dari rumah. Dan pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi dengan Pak Sopyan ya dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran Sekolah Dasar. Minggu lalu pertemuan pertama sudah kita lalui ya. Pertemuan pertama perihal perkenalan ya. Kemudian bagaimana itu program perkuliahan kita ke depan, ya rencana kita ke depan dalam mata kuliah strategi pembelajaran sekolah dasar. Dan kali ini di pertemuan kedua, ini Bapak masih melanjutkan pertemuan yang pertama, ya. Nah, mata kuliah strategi pembelajaran sekolah dasar di tengah pandemi seperti ini, tentu kita harus betul-betul jangan kasih kendor ya, jangan kasih kendor semangatnya. Kemudian juga kita harus terus memaksimalkan walaupun kondisinya seperti ini. Ya tentu saja pasti ada kendala. Tapi selama kita masih bertekad untuk berupaya, ya insya Allah mudah-mudahan itu menjadi nilai ibadah. Ya amin ya rabbal alamin. Nah berikutnya ini sebagai pembuka saja. Ini ada moto PGSD ya. Senyum senyum sapa salam ya, ini sebetulnya ada 5S ya, senyum salam sapa sopan santun ya, ada sopan santunnya. Jadi itu sebagai ciri karakter orang Indonesia, terutama kita yang ada di Tatar Sunda Jawa Barat ya. Nah ini adalah acara perkuliahan ya kita ke depan, mulai dari perkenalan kita sudah lakukan minggu lalu ya. Kemudian penjelasan bagian ruang lingkupnya, penjelasan teknis penilaiannya, penjelasan teknis presentasi ke depan itu seperti apa, penjelasan teknis simulasi, kemudian juga diskusi dan tanya jawab. Nah, kemudian ada pembentukan kelompok, ya, presentasi dan penentuan materi bahasan dan juga bisa melalui grup WhatsApp. Nah, ini acara perkuliahan strategi pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang sudah kita lakukan yaitu adalah perkenalan ya di minggu kemarin. Nah, ruang lingkup insya Allah Bapak akan sampaikan hari ini juga teknis penilaian, teknis presentasi, simulasi dan juga bagaimana tuh diskusinya gitu ya. Kemudian seperti apa mekanismenya. Kemudian, nah ini ya kemarin Bapak sudah sampaikan bahwa dosen utamanya untuk mata kuliah strategi pembelajaran sekolah dasar jumlah SKS-nya 3 itu dosen utamanya adalah Bapak yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Jaka Permana MMMPD. Ya ini ada pepatah nih, moto hidupnya tak kenal maka tak sayang ya. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang, maka kita harus saling mengenalnya gitu ya. Tentu beliau itu sudah tidak asing lagi bagi kita. Ya terlebih beliau sekarang sudah diamanahkan menjadi Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan ya. Oke, nah ini identitas beliau ya. Kemudian juga nomor kontak dan juga nomor alamat emailnya. Nah, ini Bapak ya. Nah, ini sebagai asisten mata kuliah ini sebetulnya ada yang belum lengkap nih moto hidupnya nih. Moto hidup yang lengkapnya itu adalah jadikan setiap detik dan detak jantung ini sebagai bukti dan bakti pada ilahi ya. Itu moto hidup Bapak. Oke, ini nama lengkap juga email Bapak ya, nomor kontak Bapak juga. Ya, nanti ke depan untuk perihal tugas ini Anda akan pasti menggunakan alamat link email ke sini ya. Oke, aturan perkuliahannya ini merujuk pada surat keputusan Rektor Unpas ya, dengan nomor tersebut tentang pemberlakuan penyelenggaraan pembelajaran daring ya dalam jaringan. Nah ini di lingkungan Universitas Pasundan di mana lingkungan utamanya kita adalah PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah ini perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2020-2021 itu akan dilaksanakan 14 September 2020, nah minggu lalu sebagai pertemuan pertama ya. Terutama bagi mahasiswa angkatan 2019 dan sebelumnya. Sedangkan bagi yang angkatan 2020 atau semester 1 itu dilaksanakannya 5 Oktober ya. Dengan moda jaringan ya, moda daring dengan menggunakan LMS FKIP Unpas baik secara sinkronus maupun asinkronus. Nah, ini perkuliahan daring dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan, tidak termasuk UTS dan UAS. Artinya dengan UTS UAS adalah 16 kali pertemuan.
sebagai total 100%-nya. Nah, pada pertemuan awal perkuliahan harus dilakukan secara sinkronus, yaitu dengan menggunakan web meeting Big Blue Button, ya, melalui LMS FKIP Unpas, ya, dengan durasi 45 menit. Itu minggu lalu sudah kita lakukan. Nah, sekarang pertemuan kedua nih. Nah, untuk pertemuan kedua dan beberapa pertemuan ke depan itu ada aturan mainnya. Nah, untuk meminimalisir persamaan waktu perkuliahan sinkronus beberapa mata kuliah yang beban puncak pada server LMS-nya, ya, itu maka jadwal sinkronusnya itu diatur. Untuk prodi PPKN dan prodi PGSD itu dilaksanakan pertemuan ketiga, ke-6, kemudian ke-9 dan ke-12. Nah, pertemuan ketiga, 6, 9 dan 12 itu melalui Big Blue Button, ya, LMS FKIP Unpas, ya. Nah, sedangkan pertemuan kedua, keempat, kelima, ke-7, ke-8, 11, bahkan juga ke-13 dan 14, ya, itu kita lakukan melalui seperti ini, ya, melalui tutorial yang Bapak videokan, nanti dilingkan ke YouTube, ya. Nah, ini. Kemudian ini strategi pembelajaran sekolah dasar. Apa sih yang Anda ketahui tentang strategi pembelajaran sekolah dasar? Kalau melihat dari strategi, Anda pasti akan lebih mengenalnya cara, ya. Cara bagaimana mensiasati agar pembelajaran sekolah dasar itu bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, itu. Tentu saja cara di sini sangat luas, sangat banyak yang bisa kita lakukan tergantung dari materi yang disampaikan sebagai materi utama, ya. Kemudian guru berpikir bagaimana caranya agar materi tersebut bisa tercapai tujuan pembelajarannya pada siswa sekolah dasar. Nah, di sini membutuhkan strategi nih, pemikiran yang luar biasa, ya. Kemudian ada ruang lingkupnya nih teman-teman semua, ya, ruang lingkup perkuliahan strategi pembelajaran sekolah dasar. Ruang lingkupnya, nah ini untuk pertemuan 1, ya, sebetulnya kita membahas pertemuan 2 hingga pertemuan ke-5 itu fokusnya Bapak sebagai teacher center, ya. Minggu kemarin perkenalan, nah hari ini standar proses pendidikan bab 1. Nah, tentang perlunya standar proses pendidikan. Kemudian nanti berikutnya pengertian standar proses pendidikan minggu depannya. Minggu depannya lagi fungsi standar proses pendidikan, dan selanjutnya adalah keterkaitan standar proses pendidikan dengan standar lainnya. Nah, ini mencakup hingga pertemuan ke-5, ya. Nanti pertemuan ke-6, ke-7 dan seterusnya itu fokusnya Anda sebagai student center. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi adalah garapan Bapak. Nah, sekarang ini materi yang ini adalah fokusnya Anda semua, ya, student center. Nanti kita akan bentuk 10 kelompok, ya. Nah, di sini ada materi guru dalam pencapaian standar proses pendidikan. Itu pembahasan di bab 2. Kemudian ada sistem pembelajaran dalam standar proses pendidikan, pembahasan bab 3. Kemudian juga ada tujuan dan standar kompetensi, itu pembahasan bab 4. Kemudian ke berikutnya ada mengajar dan belajar dalam standar proses pendidikan, pembahasan bab 5. Nah, ini adalah garapan Anda. Setelah ini nanti dipandu oleh KM, Anda membentuk 10 kelompok. Nah, kelompok satunya adalah ini, kelompok 2-nya ini, kelompok 3-nya adalah ini, kelompok 4-nya adalah yang ini. Ya. Nah, itu adalah student center, garapannya Anda, ya. Kemudian ini masih garapannya Anda. Kelompok kelimanya strategi pembelajaran berorientasi aktivitas siswa bab 6. Kemudian, ya, kelompok 6-nya metode dan media pembelajaran dalam standar proses pendidikan. Itu pembahasan bab adanya di bab 7. Berarti ini untuk kelompok 6, ya. Kelompok 7 itu strategi pembelajaran ekspositori, ya. Itu ada di bab 8. Kemudian kelompok 8-nya strategi pembelajaran inquiry. Itu ada di bab 9. Kelompok 9-nya membahas tentang pembelajaran berbasis masalah, ada di bab 10. Dan terakhir, kelompok terakhir itu kelompok 10, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Ya, ada
Nah, itu adalah 10 materi untuk 10 kelompok ya. Nanti setelah ini Anda yang akan membentuk kelompok. Kemudian selanjutnya, nah ini yang tadi. Nah, selanjutnya ini fokus pada pembelajaran mandiri personal center, yaitu tugas yang nanti akan Anda garap masing-masing tapi dipandu oleh Bapak, di mana Bapak yang akan menyampaikan kajian materinya dan Anda yang akan merangkum apa yang Bapak sampaikan, juga nanti ada keberlanjutannya ya tugas dari ini. Yaitu ada strategi pembelajaran kooperatif, ada strategi pembelajaran kontekstual, dan juga strategi pembelajaran efektif. Nah, nanti di setiap pertemuan itu ada pretest dan posttest ya. Kemudian tugas utamanya adalah membuat makalah kelompok dan juga didukung dengan adanya video pembelajaran virtual atau simulasi pembelajaran yang Anda lakukan. Nah, salah satunya dengan cara seperti ini, Anda menjelaskan ya atau Anda coba bagaimana membuat media pembelajaran yang bersifat bisa digunakan untuk virtual gitu ya, atau bisa digunakan melalui link YouTube ya di masa pandemi seperti ini. Jadi Anda membuat video pembelajarannya yang disesuaikan dengan kondisi terkini, yaitu kembali dengan kekreativitasan Anda bersama teman-teman kelompok ya. Jadi tugasnya itu. Kemudian, nah ini ada rujukan yang bisa Anda lakukan atau gunakan sebagai bahan referensi. Buku utama yang kita gunakan yaitu buku Sanjaya Wina Sanjaya. Nah ini ya. Nah buku ini yang bisa Anda gunakan. Strategi pembelajaran sekolah dasar yang berorientasi pada standar proses pendidikan ya. Nah ini banyak bukunya yang bisa Anda jadikan sebagai referensi. Nah ini buku utama yang kita gunakan. Tampilan covernya ini ya. Anda bisa cari. Nah, kemudian ada ketentuan umum perkuliahan. Nah, jadwal perkuliahan berdasarkan penyesuaian jadwal dan ruangan yang berlaku serta kesepakatan. Nah, ini kalau pertemuannya kalau tatap muka langsung di kampus. Sedangkan sampai saat ini kita masih belum bisa menentukan kapan nih tatap mukanya. Ya, yang jelas kita harus selalu semangat dan bersabar karena kondisi pandemi seperti ini justru kita harus lebih mengutamakan imunitas tubuh kita. Dengan semangat ya, insya Allah itu bisa menambah imunitas tubuh kita, juga dengan selalu makan makanan sehat bergizi, cukup ibadah, istirahat, selalu rutin dengan ibadah ya. Nah itu utamakan ya. Nah kemudian bagaimana teknis pembelajarannya. Nah ini presentasi, simulasi, diskusi kelompok dan tanya jawab. Presentasi tentu ya Anda bisa lakukan presentasinya dengan cara seperti ini. Ya, kalau Anda ada di pertemuan ketiga, pertemuan ke-6, pertemuan ke-9 dan 12, maka Anda bisa presentasinya yaitu melalui Big Blue Button. Ya, tapi kalau misalkan Anda yang ada di pertemuan misalkan ke-10, ke-11 ya, di mana tidak ada penggunaan Big Blue Button karena harus disesuaikan dengan jadwalnya tadi. Nah, kita atau Anda nanti presentasinya melalui seperti ini ya. Anda gunakan KineMaster ya, Filmora, satu bahasan disampaikan oleh siapa, kemudian disambungkan dengan materi orang kedua, disambungkan dengan materi orang ketiga. Nanti disatukan jadi video seperti ini. Nah, nanti teman-teman kita juga bisa langsung mengamati dan mengkritisinya dari video yang sudah ditampilkan ya. Kemudian, nah di sini sebagai kandidat atau calon guru atau dosen yang terkait dengan aspek psikologis itu melatih mental, kepribadian, sikap dan perilaku. Ya, jadi tujuan utama adanya presentasi, simulasi, diskusi kelompok utamanya adalah ini, ya, mencetak calon guru yang betul-betul melatih mental dan kepribadian, sikap dan perilaku. Ya. Yang keduanya membiasakan diri berbicara di depan orang banyak, ya seperti di dalam kelas, forum, kelompok dan lain sebagainya. Nah itu kalau tatap muka, tapi kalau posisinya seperti ini, jadi Anda juga membiasakan diri membuat media di mana Anda sebagai narasumber dan orang lain yang jauh bisa mengamati
bagaimana atau menyimak bagaimana apa yang Anda jelaskan, ya. Terlebih dengan kondisi seperti ini nih. Nah, jadi Anda diharapkan nanti bisa membuat video penyampaian materi seperti ini nanti ke depan. Ya, boleh jadi mungkin dengan tampilan-tampilan yang lebih kreatif ya, atau penggunaan aplikasi atau yang lainnya. Yang C, melatih kemampuan berpikir kritis, IQ ya, dan kepekaan sosial. Itu bisa kita lakukan juga, tidak harus selalu dalam kondisi tatap muka saja, tapi juga melalui seperti ini juga bisa. Ya, walaupun tidak bisa langsung tanya jawab, ya, terkecuali kalau menggunakan pertemuan virtual, ya, tatap muka yang virtual langsung bisa berkomunikasi. Nah, kemudian waktu perkuliahan dan dosen atau asisten pengampu itu fleksibel berdasarkan bahasan dalam perkuliahan atau presentasi. Ya. Nah, tentu ini dikondisikan dengan jadwal yang sudah ditetapkan ya. Nah, kemudian kalau bagaimana kalau tidak ada, kalau dalam kondisi tersebut, di waktu tersebut ada kegiatan yang memang posisinya harus kita gantikan, itu kita fleksibel ya. Nah, absensi kehadiran minimal ya 80%. Kecuali sakit, izin, dispen, dan lain sebagainya. Itu harus ada surat keterangan dari dokter ataupun orang tua. Ya. Nah, Bapak harapkan tidak semuanya harus selalu diutamakan masuk 100% ya, diharapkan. Standar minimalnya ada 80% supaya Anda tetap bisa aman, tenang, karena ini sangat berpengaruh juga terhadap nilai capaian yang Anda dapatkan di mata kuliah ini. Nah, ini tugas kelompok. Pada awal perkuliahan sudah kita tetapkan 10 kelompok, nanti kita bentuk kelompok 10 kelompok, pembuatan makalah, dan media tayang PowerPoint. Nah, Anda bisa tampilkan seperti ini ya. Ini Bapak contoh kecil saja, contoh sederhana saja, mungkin saja nanti ke depannya Anda bisa melakukan seperti ini. Kemudian berikutnya juga ada file atau soft copy-nya ya. Kalau ini kan masih di CD, nah sekarang cukup melalui email. Ya, nanti melalui email. Kalau video, kalau ada video pembelajaran, ya dengan cara link YouTube seperti ini saja, biar nanti kalian mudah untuk berbagi informasi link YouTube-nya. C, laporan hasil simulasi. Nanti ini kalau simulasi, nah kalau simulasi nanti bisa juga seperti ini ya. Nanti kita lihat situasinya. Kalau materi yang Anda akan sampaikan itu ada kaitannya dengan strategi, kaitannya dengan implementasi pembelajaran, nah itu harus disimulasikan ya. Nah, ada tugas mandiri. Nah, tugas mandiri yang tadi ada personal center ya. Nah, itu tugas mandiri. Walaupun nanti Bapak juga akan menyampaikan pandangan keterkaitan materi yang Anda jelaskan ya. Atau juga Bapak juga yang akan menjelaskan nanti. Nah, juga ada UTS UAS ya. Nah, berikutnya ada ujian sifatnya bisa open book atau juga close book. Itu ada UTS dan UAS. Bentuk soalnya itu soal kasus ya. Ya, bisa Bapak ambil dari makalah yang kita bahas, yang Anda bahas dari setiap pertemuan. Itu bentuk soalnya esai. Kemudian juga ada penilaian nih. Ada penilaiannya. Ya, kehadiran itu 10%, tugas 25%, presentasi 35%. Jadi penyumbang cukup besar, bukan cukup, penyumbang terbesarnya adalah kehadiran 35%. Jadi Anda kehadiran itu sudah dapat poin sebetulnya, karena 30% paling tinggi. Kemudian UTS 15%, UAS 15%, dan total nilai akhir kalau ditotalkan itu 100%. Nah, perbaikan nilai itu bisa kita lalui melalui semester pendek ya. Semester pendek biasanya di Juli, Agustus, September dengan ketentuan jumlah peserta 10 orang atau lebih. Aktivitas perkuliahan di kelas, absensi, tugas, ujian akhir, dan draft nilai akhir. Nah, ini namanya juga semester pendek. Sama seperti halnya perkuliahan pada umumnya, namun lebih singkat. Ada kuliah pendek, ini dengan ketentuan jumlah peserta kurang dari 10 ya. Ada SS semester sisipan, itu dikonfirmasikan sesuai kebijakan dari prodi atau fakultas ya. Itu situasional. Nanti makanya Anda harus selalu mengecek di situ ya, atau di web fakultas. Ada UK, ujian khusus, syarat skripsi sudah selesai dengan tanda tangan pada lembar pengesahan oleh dosen pembimbing 1 dan 2 ya, serta administrasi. Nah, daftar pembagian tugas, kelompok, presentasi, dan tim pengamat. Nah, nanti pada saat Anda menyampaikan materi dengan menggunakan, bisa salah satunya menggunakan seperti ini, nanti ada tim. Nah, ini
mekanisme pada saat presentasi, ya, juga mungkin nanti simulasi secara virtual. Nah, ini ketika kelompok 1 presentasi, maka ada tim pengamatnya, itu kelompok 2. Begitupun ketika kelompok 2 presentasi, maka kelompok 3 yang jadi pengamat, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian ini adalah sistematika makalah yang nanti akan Anda buat di makalah kelompok masing-masing. Nah, jadi sudah ada panduannya di sini. Ya. Kemudian ini ada sumber yang bisa Anda gunakan dari buku teks utama, jurnal, artikel, majalah, dan sebagainya. Dalam lampiran juga yang harus Anda lengkapi, skenario simulasi jika ada, ya, berkas data dari internetnya juga harus ada, ya. Satu buah soal kasus beserta jawabannya juga itu diutamakan ada, ya. Nah, sudah ada keterangan bila ada dan juga wajib. Ada catatan untuk penulisan makalahnya, bentuk huruf dan jenis hurufnya, bentuknya ukurannya 12, kemudian gunakan jenisnya Times New Roman, ya. Kemudian atau kalau menggunakan Arial maka 10 ukuran hurufnya. Kemudian untuk margin, nah ini yang bisa Anda gunakan untuk ukuran kertasnya adalah A4. Nah, jarak barisnya spasinya 1,5 ya. Nah, kemudian ini kalau nanti posisinya memang ada bukti fisiknya, maka bisa di hardcover seperti ini. Tapi untuk situasi seperti ini paling Anda kirimkan melalui melalui email saja, ya. Tapi tetap pembelajarannya harus dibuatkan dalam bentuk seperti ini, ya, ketika Anda presentasi. Jadi digabungkan dengan teman-teman anggota kelompok yang lainnya. Ini lembar pengesahannya, ya. Contohnya seperti ini, Anda bisa gunakan. Ini bagian judul bahasan bagian cover depannya seperti ini, ya. Oke, materi dan bahan pembelajaran, strategi pembelajaran itu harus ada copy handout-nya, ya. Tapi ini kalau situasi pada saat tatap muka. Kalau tidak, ya berarti Anda cukup dengan ada materi atau file makalahnya dikirimkan ke email Bapak untuk Bapak tampilkan nanti di LMS FKIP Unpas, ya, materinya. Kemudian PowerPoint-nya juga dikirimkan. Kalau PowerPoint Anda buat, kemudian Anda buatkan tampilannya seperti ini, atau juga dengan kreativitas yang lain, ya, bisa menggunakan aplikasi yang lain, digabungkan antara satu personal dengan personal lain sehingga utuh dalam satu kelompok dan bisa kita linkkan ke YouTube sehingga nanti hasil link YouTube-nya dikebapakan untuk Bapak masukkan ke LMS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unpas, ya. Oke, any question? Ya, tentu nanti kalau ada pertanyaan Anda sampaikan di diskusi langsung ataupun diskusi tidak langsung. Oke, sepertinya itu saja yang bisa Bapak sampaikan, ya. Nah, di sini oh iya, ada satu lagi, ya. Ini ada instrumennya nih, ada instrumen bagi Anda yang nanti akan menjadi pengamat. Nah, instrumennya seperti ini. Ada nama mata kuliahnya, dosen atau asistennya, pokok bahasan yang dibahas oleh kelompok, begitu, kelas berapa, ya, kelompok berapa yang tampil. Nah, ini kan ada ruangan, ya, ruangan kan tidak mungkin nih saat seperti ini, paling Anda sampaikan melalui media apa, ya. Kalau Google Bottom, ya, itu yang Anda tulis. Kalau seperti ini berarti link YouTube, begitu, harinya, jadwalnya, begitu, ya. Nah, ini kolom isian yang harus diisi oleh tim pengamat, ya, yaitu kelompok yang bertugas sebagai pengamat. Nah, ini ketika posisinya alternatifnya adalah misalnya kelihatannya persiapannya bagus nih, itu sangat baik, ya. Checklist, perkiraan Anda yang mana checklistnya, ya. Misalkan media tayangnya, misalnya di sini ada komentar dari dosen atau asisten, checklist atau lingkari yang akan dikomentari. Nah, jadi ini sebetulnya ada kolom kosong nanti itu, tapi Anda nanti di sini bebas untuk menyampaikan pandangannya, ya, tentang persiapan dari kelompok tersebut. Ya, kalau kelompoknya menggunakan video, ya video. Kalau kelompoknya menggunakan tatap
muka virtual, ya mungkin itu akan lebih nampak terlihat ya persiapannya. Oke, nanti juga ada moderatornya dari kelompok yang bertugas. Ini ada bagaimana penilaian terhadap pemateri, simulasi, ya, kondisi termin, diskusi tanya jawab, itu tim pengamat yang akan memberikan penilaian. Oke, teman-teman semua. Nah, ini adalah instrumen untuk pada saat simulasi dan presentasi ya. Nanti filenya akan Bapak kirim dan Anda bisa unduh sendiri di LMS FKIP Unpas. Oke, teman-teman. Itu untuk instrumennya, laporan presentasi, simulasi, dan diskusi kelompok perkuliahan strategi pembelajaran ya. Nah, ini sama seperti tadi. Oke, itu saja dari Bapak. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita ketemu lagi di perkuliahan minggu depan yang akan datang ya. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat walafiat. Amin. Dan salam sehat untuk keluarga dari rumah ya. Oke, itu saja dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, dadah.